Jadi nanti dia tambah juga tuh yang kena diabetes, kencing manis, apa darah tinggi, kanker, biasanya sama. Ya, tadi saya jelaskan tadi di awal tadi bahwa salah satu fungsinya adalah membersihkan itu. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, masalah itu sebenarnya menjadi suatu hal yang saat ini tanpa sadar telah menjadi suatu yang umum di kita. Kalau tadi bahasa saya atau mungkin bahasa Quran Allah menggunakan kata sakinah atau ketenangan, maka sekarang kita lihat banyak orang justru malah bukan tenang tapi cemas, yang disebut dengan anxiety. Ya, anxiety. Ini semua sebenarnya nanti kita akan bahas, insya Allah, semoga Allah mudahkan, bahwa itu bisa didapatkan. Kita bisa mencari atau mendapatkan solusinya dari Quran, dari hadis Nabi, ataupun dari riwayat para orang-orang soleh zaman dulu. Insya Allah ada semua. Ya, nanti saya akan jelaskan insya Allah. Sehingga nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa saya harus katakan ini? Karena banyak orang, bahkan kadang-kadang hidupnya bergantung pada hal yang sebenarnya itu tidak jaminan dia untuk bisa hidup atau bisa sehat. Contohnya begini, ada orang setiap, ini contohnya saya temukan orang kayak begini, setiap lihat hasil labnya dia cemas. Ada orang kayak begitu, dia lihat hasil labnya, dia lihat hasil pemeriksaan ini segala macam. Pokoknya ini kejadiannya juga baru. Ada orang yang ketemu saya, dia bawa hasil lab panjang lebar, banyak sekali hasil labnya. Dia katakan, ya lab silakan saja lab. Cuman kalau Anda menyerahkan hidup Anda pada lab kayak begini, akhirnya hubungan Anda sama Allah tuh makin menipis, nggak tebal lagi gitu. Ya. Sehingga beliau bercerita itu saja lu cemasnya luar biasa. Ya. Nanti kalau operasi gimana, nggak operasi gimana. Saya bahkan mengeluarkan satu kata yang biasanya saya gunakan kalau sudah melihat orang tuh cemasnya luar biasa. Bahasa saya itu saya tampar dia. Ya, saya tampar dalam tanda kutip, saya bilang gini, Bu, Pak, tenang aja. Dengan atau tanpa penyakit ini kita pasti mati, saya bilang. Iya kan? Iya kan? Dengan atau tanpa penyakit ini Anda pasti mati, saya pasti mati. Selesai. Terus apa ditakutin? Tinggal kita bicaranya bagaimana mempersiapkan itu, kan gitu. Ya, banyak orang kadang-kadang itu ini pemeriksaan ini, second opinion. Saya bilang, kenapa nggak third opinion, saya bilang. Kenapa nggak sekalian opini ketiga, keempat, seterusnya, yang itu membuat Anda akhirnya cemas terus, nggak selesai-selesai. Ya, nggak selesai-selesai. Ya, padahal ngaji yang ngaji, ya ngaji yang ngaji, ya ngaji. Orang saya lihat orangnya sepertinya ya paham gitu kan, ikut kajian segala macam. Cuman ketika ada masalah kayak begini, kayak putus. Ya, antara yang dipelajari, yang dingajikan itu, sama kondisi itu kayak nggak ngelok gitu. Sehingga akhirnya cemas aja. Ya, mau kayak begitu hidup terus, saya bilang, ngapain, saya bilang. Ya, nah, insya Allah kita akan bahas nanti supaya nanti hal-hal yang sebenarnya sepele gitu kan. Ya, sepele atau mungkin nggak terlalu penting banget, cuman karena was-wasnya itu kuat sekali, itu menjadi penyakit buat dirinya. Ya, nah seperti itulah. Nah, jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita ini, atau menciptakan tubuh kita dan alam semesta, termasuk juga syariat yang mulia ini, tidak lain tidak bukan dalam rangka menjaga keseimbangan kita. Ya, dalam rangka menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan raga kita, keseimbangan atau mungkin kekuatan iman kita, kekuatan emosi kita, kekuatan hati kita, ya, termasuk kekuatan raga kita. Nah, makanya kalau kita sudah mengerti nanti, ya, insya Allah itu nanti sebenarnya gampang sekali caranya mengobati atau mungkin kita memperbaiki diri kita. Ya, nggak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Ya, kadang-kadang bahkan sering dalam agama, dalam sebuah riwayat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau dalam sebuah kisah atau riwayat itu, beliau memang keseharian itu membuka ruang konsultasi. Ya, ruang konsultasi syariat lah gitu lah. Jadi kayak konsul agama. Datanglah orang pertama ke beliau rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri itu. Yang pertama bertanya, ya Imam, saya sudah menikah tapi belum ada keturunan. Maka beliau rahimahullah menyebutkan atau memberikan nasihat, perbanyaklah istighfar. Tuh. Datang lagi kedua, ya Imam, saya punya usaha, tapi usaha saya
belum berhasil, masih maksudnya ya belum bagus lah sesuai dengan diharapkan, ya. Jawaban beliau juga sama, perbanyaklah istighfar. Ya. Ada lagi yang dia mengadukan belum punya pasangan, jawabannya sama, perbanyaklah istighfar. Segitu banyak masalah itu kadang-kadang ya kalau kita meyakini solusi dalam agama ya itu sudah sangat komplit dan itu bisa melingkupi semuanya, selesai sebenarnya. Cuman masalahnya kita nggak yakin, itu aja. Istighfarnya kita, kata seorang ulama itu masih memerlukan istighfar lagi. Paham ya? Istighfarnya kita itu masih perlu istighfar lagi untuk mengampuni kita yang nggak yakin dengan istighfarnya kita. Tapi kayak begitu zaman sekarang. Ya, sudah jelas wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun, perbanyak istighfar, nanti Allah, kata Allah dalam surat Nuh itu kan, akan memperbanyak anakmu, memperbanyak kebunmu, hartamu, begitu janji Allah. Ya, cuma nggak yakin. Ini masalah keyakinan dulu ya. Makanya ini saya pesan kepada Anda ya. Apalagi orang yang kita hidup di zaman materialisme kayak begini, semua kita hitung dengan angka, logika dan ilmunya kita. Ini masalah sebenarnya pada satu titik. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa meletakkan iman kita. Kita lupa meletakkan atau menaruh iman itu pada tempatnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ruang logikanya kita, ruang manusianya kita jauh lebih dominan daripada ruang ketuhanannya kita. Paham ya? Ruang logika kita itu jauh lebih dominan, atau ruang ilmu kita itu jauh lebih dominan daripada ruang ketuhanannya kita. Sehingga apa? Lupa, Allah tidak memerlukan sebab untuk mentakdirkan sesuatu. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kadang-kadang, bukan kadang, seringnya mereka meletakkan ruang ketuhanan itu jauh lebih dominan dalam kehidupan mereka daripada ruang pribadi atau ruang manusianya dia. Ini memang butuh kerja keras. Ya, contoh mungkin begini, ini satu hal yang sederhana. Sekarang mungkin banyak orang curiga. Kemarin saya nulis, ada kalau yang baca di Instagram saya itu kan es parut itu kan, ada yang lihatnya. Ya. Saya makan dulu. Zaman saya masih SD, mungkin yang generasi 80-an kan, es parut, kemudian dikepel-kepel pakai tangan bapak. Ingat ya, terus dikasih sirup. Yang senyum-senyum biasanya udah tahu. Kenapa anda makan itu nggak mencret zaman itu? Makan bahagia aja, betul? Saya pun bahagia, hampir tiap hari mungkin kalau ada duit. Ya, karena zaman dulu jajan kita ya, saya ingat banget zaman dulu jajan saya tuh, yang mana SD? Jajan saya tuh 50 rupiah saat itu. Cukup jam itu. Beli tuh SS begituan. Belum lagi yang ada satu lagi tuh yang gulali yang dibenting kayak ayam kokok gitu kan, irup gitu kan. Kita flashback dulu. Kenapa anda nggak diare? Kenapa anda nggak sakit? Kenapa kita saat itu makan aja? Padahal kalau sekarang pembahasannya tentang gula nggak masuk banget, karena itu kita bukan makan esnya, makan gulanya kan. Tapi baik-baik saja. Kenapa? Curiganya orang zaman dulu sama curiganya orang sekarang gedean sekarang, itu masalahnya. Sehingga apa? Racun hatinya di makanan tadi itu zaman sekarang dibandingkan dengan racun katakanlah, atau mungkin yang nggak sehatnya di makanan tadi, jauh lebih banyak racun hatinya. Itu masalahnya. Makan aja zaman dulu, ada urusan. Kalau sekarang orang demen banget lihat apa tuh orang-orang perindapan gitu kan. Saya kadang-kadang ketawa aja. Lah kita udah ngelakonin kalau begituan. Anda pergi ke Jogja sampai sekarang, wallah masih ada jamu cekok loh. Diobok, saya ngeliat video, diobok-obok pakai tangannya, dan orang dengan sukarela, lihat, dengan bahagia membawa anaknya untuk dibuka mulutnya, dimasukin jamunya oleh ibu tadi pakai tangannya. Aman ya? Aman aja. Sono ya. Kenapa? Karena percaya kan, nggak ada naruh curiga, gitu. Ya, nggak naruh curiga sama yang jualnya. Ya kita ini kadang-kadang dikit-dikit curiga, bahasa sekarang kan curigation gitu kan. Dikit-dikit curiga. Suami keluar sebentar curiga. Nah, semua dicuriga, sehingga hidupnya ngapain? Was-was. Padahal cukup dengan kalimat iman, ya.
kalimat iman yang dalam bentuk doa atau mungkin dalam bentuk obrolan kita kepada Allah, maka itu selesai. Ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu. Selesai. Mau dia ngapain segala macam, urusannya dia. Dia bikin dosa, Anda nggak tanggung. Kan gitu kan? Ngapain Anda mengorbankan atau mengeluarkan tadi toksin-toksin itu gitu loh. Aku titipkan, masuk anak ke pondok, nanti anakku makannya gimana ya? Nyucinya gimana ya? Semua dipikirin. Akhirnya dulu berat badannya sekian, turun gitu kan? Mikir suami, semua dipikir. Nah, ibu-ibu kebanyakan begitu. Ya, aku serahkan, aku titipkan. Oh, gitu. Maka kita perlu belajar tawakal dengan istri Nabi Ibrahim, Hajar alaihissalam. Ya kan? Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Apakah kau tinggalkan kami di sini karena Allah? Iya, jawab Nabi Ibrahim. Karena perintah Allah, iya. Maka Allah tidak akan mungkin meninggalkan kami. Selesai. Tapi untuk mengeluarkan kalimat itu tuh gak gampang. Itu masalahnya. Kenapa? Racunnya itu tadi. Ya, racunnya kita itu, racun hati kita itu udah kebanyakan gitu loh. Jadi bawaannya curiga, was-was, cemas, panik. Itu loh. Ya. Nah, kembali ke bab tentang nutrisi ini atau mungkin tema nutrisinya. Makanya dalam Islam Bapak sekalian, kita perlu seimbang semuanya, dan Allah sudah memberikan isyarat itu kepada kita semua, ya, bahwa jangan rusak keseimbangannya. Ada orang, ya, ketika dia sakit, nah lihat nih, ini salah satu, saya coba loncat-loncat terus sehingga nanti baru kita urutkan nanti. Ada orang sakit, misalkan, ya, entah sakit apa, misalkan sakit apa ya, kencing manis lah mungkin, diabetes. Kita nggak tahu yang dibutuhkan, dia udah makannya udah bener, ya, sebulan dia hidup sehat juga lah, tapi kok masih terus begitu, badannya nggak fit. Nah, Anda perlu tahu, jangan-jangan yang dia butuhkan atau dia perlukan itu bukan makanan tadi, ya, tapi yang dibutuhkan bisa jadi pelukan, cinta, kasih sayang, penghargaan, dihormati, dipeduliin, itu yang diperluin. Ya, nanti urutannya nanti nggak nyambung nanti ke sebenarnya apa yang kita perlukan dalam kehidupan untuk menjaga ini, karena memang sebenarnya Anda pakai bab atau mungkin konsep pengobatan manapun di dunia ini, mau pakai Cina kek, mau pakai Arab kek, mau pakai bahkan sekarang Barat juga sama, raga itu, ya, kata atau mungkin nutrisi raga itu, Bapak Ibu sekalian, setahu saya itu nggak lebih dari 20% mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang atau kesehatan raga seseorang. Nggak lebih 20% setahu saya. Artinya apa? Justru yang lain yang justru harusnya kita perhatikan, ya. Contoh mungkin ada seorang istri atau suami yang sakit berat gitu kan, bisa jadi mungkin memang dia butuh obat, paham, ya, tapi bisa jadi yang dibutuhkan mungkin ucapan terima kasih dari suaminya atau istrinya atau dari anaknya, ya, atas semua pengorbanannya dia, bisa jadi butuhkan itu. Jarang kan kita lakuin kan? Ya, orang tua lagi sakit, kita peluk dia misalkan, atau suami lagi sakit, makasih ya sudah menafkahi saya selama ini. Atau mungkin orang tua kita ngomong ke beliau, ya, makasih Mbak, makasih Bu, sudah begitu banyak amal kebaikan yang Bapak Ibu lakukan buat saya, dan Allah lah yang sebaik-baiknya membalas. Mungkin itu dibutuhkan, pelukannya kita. Makanya Allah menyiapkan kulit. Jadi kulit kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, dari semua bagian tubuh kita, kulit kita inilah yang paling banyak reseptornya. Reseptor, ya, semua reseptor sebagian besar ada di situ. Ada rasa, ada panas, segala macam, buat fisik atau mekanik atau termal gitulah, semua ada di sini. Ya, makanya kulit itu bahkan apa tuh namanya, kita lihat dari banyak riwayat gitu kan. Kulit itu bisa nge-sense gitu loh, nge-sense sesuatu. Bahkan coba ini ala-ala agak-agak konyolnya, misalkan ada orang iseng lewat kuburan, misalkan lah, sebenarnya lewat kuburan lewat aja gitu loh, nggak ada masalah, toh yang dalam kubur nggak bisa keluar. Itu kan, makanya bahasanya konyol-konyolannya. Konyolnya apa? Lewat kuburan tiba-tiba yang bereaksinya apa? Karena ke bahasa kita kan kulitnya apa? Berhenti. Kan konyol. Ya, nah itu kalau saya nih masuk ke babnya nanti.
Ya, karena pada dasarnya amalan yang kita lakukan pada Allah ini nutrisi pertama nih. Ya. Amalan yang kita lakukan karena Allah, kepada Allah, untuk Allah itu cuma dua, atau mungkin ya, secara umum dua lah yang diinginkan Allah dengan amalan tadi. Ya. Yang pertama apa? Rasa takut kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, rasa harap kita. Yang satunya agak ketakutan, yang satunya kebahagiaan. Harapan itu kan kebahagiaan. Itu aja sebenarnya. Tinggal kita mainkan itu. Ya, makanya kalau tadi babnya tadi tentang kuburan tadi, yang merinding tadi, kalau ya kita bisa sampai dan boleh kita minta sama Allah sampai pada titik itu, keren. Keren gimana? Kita merinding membayangkan hari kiamat. Kita merinding membayangkan sesuatu yang nggak nyata kan? Nanti dia keluar dari kuburan lah, apalah ini itu segala macam, nanti ada pocongnya lewat lah, macam-macam lah, yang konyol-konyol lah gitu ya. Nah, ini justru malah nutrisi utamanya, kita sebut dengan nutrisi iman atau nutrisi spiritual. Ya. Jadi Allah sudah menjelaskan. Contoh begini, saya ambil cuplik-cuplik dari beberapa ayat aja. Allah bilang begini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya ada orang sholat, ya, tapi dia masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Berarti dua yang tadi saya sebutkan, baik takutnya tadi dan harapnya tadi nggak muncul dalam hatinya, kan gitu. Artinya sholatnya masih sebatas gerakan. Lalu kalau begini, apa harus dilakukan? Apa berhenti sholat? Nggak, terus saja sholat. Terus saja sholat, nggak usah berhenti. Dan minta ya kepada Allah ya agar dimunculkan itu. Ya, beberapa riwayat menyebutkan orang-orang soleh zaman dulu ya, bahkan seperti putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hasan itu, beliau itu ya, ketika beliau radhiyallahu anhu itu mau masuk masjid itu merah mukanya merah. Kenapa merah mukanya? Dan orang bertanya, ya Hasan, kenapa mukamu memerah, kata. Ya. Dia bilang begini, ini kan orang yang bisa bicara dengan bahasa atau kalimat iman. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan masuk ke rumahnya penguasa langit dan bumi, dia bilang, yang mengendalikan alam semesta, yang memiliki diriku. Kan kalimat kayak begitu tuh tidak bisa didapatkan, Bapak Ibu sekalian, kalau orang tuh tidak paham ya dengan siapa dia berurusan, dengan siapa dia berhadapan. Bisa ya. Makanya kita tuh ya, dalam Quran pun Allah memberikan sebuah doa kepada kita, Allahumma alhimni, Allahumma rabbi habli hukma walhikni bisolihin. Berikan aku hikmah. Hikmah itu untuk apa? Untuk melihat sesuatu itu bukan dengan mata kepala saja ya, bukan cuma dengan sekedar telinga saja ya, yang itu Allah tegur kita dalam Al-Quran. Enggak ada takutnya, enggak ada harapnya, gitu-gitu aja ya. Itu justru malah yang menjadi poin utama kita kalau kita bicara tentang kalau mau sehat ya, nutrisi iman berupa takut dan harap ya. Allah singgung dalam Al-Quran, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah, kau punya hati, dengan itu kau merasa, kau punya telinga, dengan itu kau mendengar. Bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta ya. Jadi melihat sesuatu tuh coba lihat ya dengan mata hati kita, sehingga tadi kalau ibadah itu kita lakukan ya, maka yang muncul itu adalah perasaan. Dan ada akhirnya apa? Hal-hal yang sifatnya nggak perlu remeh-temeh itu nggak bisa ganggu kita lagi ya. Jadi para ulama itu sekalian, mereka itu akhirnya karena kesibukan mereka itu dalam kebaikan ya, ngomongnya juga baik, akhlak baik, adab baik, perbuatan baik, sehingga setan itu kadang-kadang apa namanya kesulitan menggodainya di mana gitu lah ya. Meskipun ya setan iblis itu kan punya, mereka tuh makhluk-makhluk ya, tentunya dilaknat Allah, yang punya bank data kita semua sejak zaman Nabi Adam. Jadi mereka yang punya bank data lebih jauh, lebih canggih daripada Google. Jadi dia tahu nih si fulan ini kelemahannya apa, dia tahu ya. Si fulanah ini kelemahannya apa, dia tahu dari turunannya itu, paham ya. Bahkan dari nasab-nasabnya kan, makanya saya pernah cerita kan
Saya pernah cerita bahwa kalau ada, nih lihat, kalau ada satu keluarga, ya, yang dari atas generasi ketiga, generasi ke atas, 3 generasi ke bawahnya, misalkan gitu kan, sudah 3 generasi kayak begitu, terus penyakitnya sama semua, ya, coba Anda iseng-iseng lihat karakter, sifat, sikap yang ada pada mereka itu biasanya sama itu. Salah satunya adalah tadi curigation, curiga, ya. Kenapa saya boleh atau bisa mengatakan ini? Karena memang faktanya begitu. Nabi itu bilang, kan ayat atau hadis ini kan sudah sering banget saya sampaikan. Tubuh itu rajanya, panglimanya hati, kan sudah sering banget kita bahas. Ya, hati itu ngapain dia kalau nggak diasah atau mungkin dia tidak terkendali, dia punya masalah sebenarnya. Emosi juga sama. Ya. Jadi nanti dia tamat juga tuh yang kena diabetes, kencing manis, apa darah tinggi, kanker, biasanya sama. Ada karakter yang sama itu. Dari mana itu penyakitnya muncul dan diwariskan? Ya, atau nih mohon maaf. Ini di depan, bukan di depan mata saya pernah mendapatkan ya. Jadi mohon maaf ini nggak bagus dong, tapi saya ceritakan supaya jadi catatan untuk kita perbaiki. Kawin cerai. Lu banyak. Maknya kawin cerai, ibunya, anaknya kawin cerai juga. Itu penyakit sebenarnya, penyakit, ya. Dan ya tadi penyakit terberat atau terbesarnya itu justru malah penyakit atau racun yang berasal dari emosinya dia, curiga, dendam, kebencian, buruk sangka, segala macam. Tanpa sadar itu dipelihara, ya. Makanya tadi saya jelaskan tadi di awal tadi bahwa ibadah yang kita lakukan itu salah satu fungsinya adalah membersihkan itu. Untuk kita mengandalkan Allah saja. Contoh mungkin tadi ceritanya ketika seorang istri yang curiga terus sama suaminya, ya siap-siap aja, ya kena masalah raganya kena masalah. Kenapa? Karena memang raga itu menerima limpahan racun itu bukan cuma dari mulut saja. Ini juga iya, ya. Artinya kalau terus dipelihara, kemungkinan besar lah, pasti raganya akan menderita. Ya, itu pesan saya. Jadi ketika kita beribadah itu ya, mau kita sholat, mau kita baca Quran, mau kita sodako, ya, itu salah satu fungsinya adalah tadi membersihkan penyakit-penyakit dalam hati kita. Karena tidak mungkin kita ini nggak ada penyakit hati, nggak mungkin. Saya pun sama, ya, nggak mungkin nggak, pasti ada. Cuman bagaimana kita menjaganya, mengkondisikannya supaya itu tidak dominan sakit hatinya itu. Ya, saya beberapa kali bikin postingan yang berkaitan dengan kayak begini tuh muncul tuh kayak gunung es dia. Ada yang benci sama orang tua, ada yang dendam sama bapaknya, ibunya, suaminya, wah macam-macam. Karena jamaahnya kebanyakan perempuan, yang komen bisa perempuan, bapak-bapaknya nyingkir biasanya. Ya, tapi sama, ya, sama aja dalam artian bahwa kalau itu tidak diperbaiki, ya, atau dibersihkan dengan amal ibadah kita, ya, maka justru malah itulah masalahnya atau masalah terbesarnya, ya. Nah, bagaimana aplikasinya supaya kita bisa merasakan itu, ya? Para ulama itu sekarang ketika mereka mengajarkan atau mungkin mempelajari hadis innamal a'malu binniyat itu, ya, maka itu sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara apa? Ketika kita beribadah, ya, kita beramal soleh, kita berbuat baik, maka nggak usah buru-buru. Ya, sebelum bahkan kita mengerjakan itu, tenang dulu sebentar, terus minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Mintanya seperti apa? Semoga kita bisa bertawassul dengan itu. Ya, Anda waktu mau sholat itu kan diam dulu sebentar, nggak usah langsung angkat tangan dulu, diam dulu sebentar. Bicara sama Allah, sehingga muncul rasa takutnya, muncul rasa harapnya, muncul kebahagiaannya. Ya, waktu sholat apa aja, apalagi sholat sunnah itu jauh lebih kita bisa pakai aplikasikan, meskipun sholat secara umum itu kata Allah kan ista'inu atau wasta'inu bisobri wassalat. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sholat dan sabar. Ya, diam dulu sebentar, ya Allah, sebentar lagi aku akan menghadapmu. Ngomong sama Allah dalam hati aja, sebentar lagi aku akan bersujud kepadamu. Sebentar lagi ya Allah, engkau izinkan tanganku ini untuk bertakbir. Wih, kalau Anda lakukan begitu, bisa waktu takbiratul ihram itu bisa nangis kita. Kenapa saya katakan begini? Karena wallah, bukan karena tangan kita ini yang masih sehat, ya,
yang masih kuat otaknya bisa memerintahkan dari perintah dari otak sehingga dia bersebut Allah, bukan. Tapi Allah yang berkehendak kita bisa sholat saat itu. Sehingga sholat itu bermakna. Ya, sholat itu punya power untuk kita. Sehingga sholat itu sebagaimana Allah menyebutkan tadi, dia mencegah perbuatan itu bisa bekerja. Jurus itu atau katakanlah resep dari Allah itu untuk kita, takut kita. Ya, biasanya problem kayak begini nih, ya, banyak terjadi di orang-orang usia 40 tahun ke bawah, ya. Karena salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah dan disebut dalam Al-Quran, doa orang yang sudah 40 tahun ke atas itu, ingat ya, dalam surat Al-Ahqaf itu, Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tarda wa asli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, 40 tahun sudah matang dia. Gitu. Jadi ibadah kita itu sekarang perlu di-upgrade kualitasnya. Kuantitasnya mungkin segitu-gitu juga apa cukup, kualitasnya. Sehingga nanti bahkan bisa jadi Anda, ya, atau kita belajar dari beberapa riwayat zaman dulu itu, ulama-ulama bahkan Rasulullah sendiri pernah sebutkan itu dalam sebuah sholat malam, Nabi itu membaca cuma 1 ayat semalaman. 1 ayat. Itu jadi ulang terus. Ya. Nah, ini supaya apa? Muncul dari itu khauf wa roja tadi itu. Ya, takut dan bahagia karena berharap dengan Allah itu. Ya. Jadi nanti tidak apa-apa lamain, apalagi Anda sholatnya sholat sunnah, waduh itu lebih seru lagi tuh. Lamain sujudnya. Lamain sujudnya, termasuk di sholat itu ada beberapa waktu kita, ya, untuk kita atau mungkin waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Salah satunya kita katakan di sujud. Beberapa ulama menyebutkan itu nggak boleh kita membaca selain bahasa Arab atau bacaan sholat di situ, atau mungkin doa-doa dalam bahasa Arab. Di luar itu nggak boleh, tapi beberapa membolehkan. Ya, kalau seandainya Anda milih yang tidak boleh, tidak apa-apa. Di sujud itu Anda ngobrol dengan Allah melalui hati Anda. Ngobrol. Tumpahin semua di situ. Ya, makanya lamain sujudnya. Nabi kan lama sujudnya. Bahkan ulama-ulama, ya, seperti Sufyan As-Tsauri ini, ya, salah satu tabi'in itu sebutkan dia tidak pernah, ya, atau dia memperlama sujud. Bahkan beliau ini dikenal sebagai apa ya? As-sajjad, sehingga saya, ya, memang tukang sujud bahasa kita lagi dulu. Dia tidak pernah menaikkan kepalanya dari sujudnya hingga Allah kabulkan hajatnya. Kayak begitu. Ya, itu misalkan contohnya. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, doa atau mungkin sebelum salam. Jadi sebelum salam itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa apa saja. Ya, selama ini kan kita doanya kan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil masih dan seterusnya, ya. Tapi doa yang lain boleh nggak? Boleh. Doa urusan dunia boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi pakai bahasa Arab. Nanti belajarin doanya, ya, seperti itu. Jadi ini nutrisi justru malah nutrisi yang paling utama, ya. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan itu, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya caranya Allah untuk menguatkan raga kita. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena di akhir zaman pun disebutkan dalam suatu riwayat hadis, ya, bahwa nanti makanannya kita nanti bukan lagi makanan fisik, tapi tasbih, tahmid, dan tahlil. Pernah dengar ya? Gimana caranya? Gitu loh. Ya, tadi begitulah yang Allah sampaikan. Ya, karena memang justru malah ketika raga ini, ya, atau mungkin iman kita itu dalam bentuk ibadah atau amal soleh itu kita kerjakan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, maka raga tuh ngikut aja sebenarnya. Raga itu ngikut aja. Apalagi kalau sudah levelnya sudah dia memang terus tiap hari itu minta dicintai sama Allah. Ya. Doa yang saya sering dengar, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk, seterusnya. Ya. Tuh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jadi ini pesan saya pertama adalah buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, adalah diperbaiki kualitasnya. Jadi bisa jadi Anda cukup, mungkin ya, kalau saya merasa bisa jadi kita cukup 2 rakaat di sholat tahajudnya, 1 witir, tapi lamanya minta ampun. Ya. Anda bisa baca Quran, ya, pakai Quran kalau nggak hafal, ya, Quran yang gede, ya, atau pakai handphone juga boleh. Jadi 1 rakaat itu bisa jadi Anda baca 1 juz, sehingga apa? Di situ nanti kita merasakan berlelah-lelah untuk Allah itu nikmatnya luar biasa. Ya. Sehingga nanti apa? Kita merasakan tadi takutnya muncul, harapnya muncul, bahagianya muncul. Dengan cara apa? Memperbaiki kualitas ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, nutrisi yang berkaitan dengan hati itu sendiri. Sebenarnya ini satu paket sebenarnya. Nutrisi hatinya.
Ya. Nutrisi hati maksudnya apa? Semua amal ibadah yang kita kerjakan itu pada akhirnya akan memperbaiki hati kita. Ya, dia satu anu itu sebenarnya. Ya, satu jalur lah mungkin kalau bahasa saya gitu. Ya. Jadi semua ibadah itu kita dikerjakan karena memang betul mengharap wajah Allah, maka hati kita tuh pasti akan terasa. Saya kasih contoh begini. Para ulama menyebutkan bagusnya ketika ini bukan hadis setahu saya, tapi mereka menyebutkan bahwa salah satu cara kita kan semua kita pasti pernah merasa gundah,